Halo teman-teman SBWI, balik lagi di Besti Minggu kali ini. Kemudian di Besti Minggu kali ini tuh bakal ada yang spesial. Kenapa? Karena kita bakal kedatangan salah satu anak bangsa nih yang mengharumkan nama bangsa Indonesia tentunya sampai ke luar negeri. Nah, jadi kita bakal ada kedatangan Kak Puspo namanya. Beliau ini pernah berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan S2-nya di Korea. Jadi teman-teman yang penasaran boleh tanya-tanya langsung di kolom komentar ya. Salam olahraga, iya siap, salam olahraga si Prax KNG. Kita invite dulu ya Kak Pusponya. Sebentar. Gimana nih teman-teman SBWI kabarnya hari ini? Apa masih semangat? Karena udah mau masuk weekend nih. Sambil kita tunggu Kak Pusponya ya. Halo teman-teman SBWI, selamat datang yang baru join. Jadi bagi yang ketinggalan infonya, kali ini kita bakalan bestie sama salah satu anak bangsa Indonesia ya, yang bisa bermain sepak bola sampai negeri Korea. Gimana tuh caranya? Kalian bisa langsung tanya-tanyain aja nanti kalau Kak Pusponya udah join di live ya. Halo, selamat datang yang baru join. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mungkin terkendala sinyal karena beliau ini lagi nggak di Indonesia, guys. Dia lagi ada di Korea. Teman-teman yang udah punya list pertanyaan boleh langsung nanti di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya. Nah, sekarang Kak Pusponya udah join nih di live kita. Halo Kak Puspo. Halo. Dipanggilnya apa nih? Kak Puspo atau apa? Iya, ke Puspo aja. Kak Puspo aja. Oke. Unik banget ya namanya. Biasanya kan Puspa ya, ini Puspo. Iya. Oke, gimana nih Kak kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Alhamdulillah sedikit baik. berisik. Iya. Oke, ini Kakak lagi di mana nih by the way? Lagi di luar atau di kampus? Lagi di luar ini. Lagi di luar. Oke, Iya. siap. Ya, ini ada teman-teman SBW nih yang udah excited banget nungguin Kak Puspo nih live bareng SBWI. Oke, Kak Puspo, nih teman-teman SBW juga banyak yang pengen tahu nih. Iya. Kira-kira nih, Kak Puspo nih sejak kapan sih suka sama sepak bola? Jadi awalnya tuh aku pas dulu kelas 1 SD main bola di lapangan rumah. Jadi mulai dari situ. Jadi sebenarnya bukan sepak bola yang di lapangan besar, itu kayak cuma sepak bola kampung kayak gitu. Nah dari situ kayak karena banyak yang main juga, terus aku diajak main. Jadi aku mulai kayak kelas 1 SD tuh umur 6 tahun lah ya. Jadi aku dari 6 tahun sampai sekarang tuh masih kayak rajin main bola. Either futsal ataupun football itu dua-duanya masih aku lakuin di sini juga. Oke, siap. Berarti dari usia dini ya, dari kecil udah suka main bola. Biasanya kalau kecil tuh mainnya di gang-gang gitu nggak sih? Iya benar benar. Terus pakai Iya, sendal dua. mainnya masih di gang, terus pas sampai besar mulai main di lapangan, main futsal juga ya, Kak Puspo ya. Oke, Iya. Kak Puspo ini sempat dilarang nggak sih sama orang tua? Secara kan perempuan main bola gitu, atau malah dihukum? Sempat. Sebenarnya dilarangnya bukan karena permasalahan gender atau ini ya, tapi kayak kan kalau dulu tuh orang tua tuh pasti mikirnya udahlah sekolah dulu, yang penting sepak bola nanti gitu loh. Dan apalagi perkembangan futsal dan sepak bola putri itu dulu tuh zaman aku ya waktu masih kecil tuh
masih remaja pun masih belum sampai kayak gini, masih belum kayak sebesar sekarang. Kalau sekarang kan kayak udah banyak tuh ya liga-liga juga buat yang U12, terus juga yang usia-usia dini kayak gitu. Udah ada platformnya lah. Kalau dulu kan belum, makanya kayak pasti worry lah orang tua juga. Gitu. Oke, berarti memang pada saat itu memang orang tuanya Kak Puspo tuh lebih mengutamakan Kak Puspo untuk fokus di pendidikan dulu kali ya. Karena Iya, sebenarnya dari pendidikan ternyata Kak Puspo bisa juga abroad ya sampai Korea melalui sepak iya, bola juga. iya, Ya ternyata alhamdulillahnya bisa itu. di situ ya jalannya. Iya. Oke, nah kenapa sih Kak Puspo ini memilih olahraga sepak bola? Walaupun sebenarnya banyak ya olahraga yang Kak Puspo tekuni sebenarnya ya. Cuman kenapa nih Kak Puspo bisa menyukai si olahraga kulit bundar ini? Sebenarnya dulu aku juga kan zaman SD itu kan kayak dimasukin ekskul kayak taekwondo kayak gitu. Aku main taekwondo juga. Cuma kayaknya tuh olahraga kelompok itu lebih seru gitu loh, apalagi sepak bola gitu. Sepak bola, futsal gitu, kayak mini soccer. Itu tuh kayak lebih seru daripada individual sport gitu. Makanya kayak aku kayak pas ketika SMP aku mikir kayak ya udahlah fokusin aja gitu, main futsal, main bola gitu. Kalau emang rezekinya ya rezekinya gitu. Makanya dari situ kayak seru juga sih kalau main uh, grup sport ya. Itu tuh bakal ketemu teman banyak. Terus kayak psikologis kita juga kayak kalau aku ngerasa gini, kalau aku lagi turun, lagi main bola, pasti ada teman yang kayak, ayo bangkit lagi gitu. Nggak apa-apa. Misalkan kejebolan kayak gitu. Jadi kayak ada something yang emang beda banget sama individual sport itu. Oke, karena si sepak bola ini ada nilai kerjasama, sportivitas, dan ketemu Iya, orang-orang baru juga ya Kak Puspo. iya betul banget. Benar-benar apalagi euforia sepak bola tuh kayak ya sepak bola tuh olahraga yang emang banyak ya penyukanya di seluruh dunia gitu. Iya. Benar banget, benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal sepak bola sama pendidikan nih Kak Puspo. Gimana sih cara Kak Puspo untuk membagi waktu Kak Puspo nih antara pendidikan sama sepak bola? Oke, jadi aku mulai dulu deh dari aku pertama masuk kuliah di Indonesia, itu kan aku kuliah di UNJ. Nah, di UNJ tuh kayak tiap hari tuh pasti ada latihan futsal kayak gitu. Nah, sedangkan jurusan aku kan juga olahraga, jadi masih masih satu linear, masih selinear lah. Nah, di situ tuh kayak menurut aku kayak belajar itu juga tanggung jawab aku gitu loh. Apalagi sebagai student ya yang bisa kita bilang tuh kita harus fokus juga ke nilai gitu loh. Tapi di satu sisi akademik tuh non akademik itu juga penting gitu loh. Makanya kayak ketika aku di Indonesia itu tuh dengan jadwal yang padat, aku harus ngimbangin juga. Jadi kayak pagi latihan, terus siangnya masuk kelas kayak gitu. Walaupun ngantuk ya udah gitu loh ditebas aja lah kalau dibilang tuh gitu, gas aja dulu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di Seoul sendiri semenjak aku di Korea Selatan pun aku berpikir gini, aku dapat beasiswa ini juga salah satu dukungan dari NOC Indonesia yang sebenarnya notabene aku bukan pemain timnas, tapi karena akademik dan non akademik aku seimbang, jadi mereka itu provide dengan beasiswa yang emang mereka kasih gitu ke aku. Jadi kayak aku berpikir, oh ternyata aku yang bukan atlet timnas nasional masih bisa nih gitu loh diberi kesempatan gitu loh dari NOC untuk ngelanjutin pendidikan. Nah dari situ aku berpikir kayak banyak nih teman-teman aku yang pasti bisa juga gitu loh. Cuma tergantung dari mindset mereka nya karena kalau kalau kita lihat ya apalagi olahraga itu kalau di USA atau di South Korea itu sendiri mereka itu akan diimbangi dengan akademiknya gitu loh. Mereka akan bisa dapat full scholarship kayak sekolah di Harvard atau misalkan di Oxford. Itu tuh mereka jadi student atlet aja pun udah dikasih gitu loh. Sedangkan di Indonesia sistemnya ada, tapi nggak banyak yang atlet itu yang punya mindset kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa dihitung lah. Itu sih. Oke, siap. Ini tuh keren banget sih. Yang aku tangkap nih antara pendidikan dan sepak bolanya sendiri dan olahraga secara umum ya Kak Puspo. Iya, Jadi sebenarnya karena non akademis justru bisa menyokong si akademisnya sendiri ya. iya Karena Kak betul. Puspo sendiri bisa dapat beasiswa bahkan sampai ke luar negeri gitu. Yang Iya, notabene bukan atlet yang berawal dari suka sepak bola atau hal-hal yang non akademisnya dia bisa sampai dapat beasiswa.
Iya, Ini bisa banget menginspirasi buat teman-teman SBWI. Gimana cara untuk mengubah ya pola pikir kalau kita nggak tentu bisa fokus di satu bidang aja loh, ternyata betul, cuman bisa fokus di akademis aja, ternyata dengan non akademis pun bisa ngebantu kita untuk berprestasi juga di akademis. Oke, betul. keren banget nih. Ngomong-ngomong soal Kapuspo nih, yang dapat beasiswa sampai Korea nih, ada yang nanya nih, dari Xiao DPT. Menurut Kapuspo, perbedaan cuaca tuh ngaruh nggak tuh? Ngaruh banget. Aku nggak pernah main di winter. Aku nggak pernah main di winter, bahkan di spring ataupun fall, itu kan juga termasuk Mm-mm. dingin ya, udah masuk Ya, dingin gitu, di bawah 15 derajat. Dan di sini tuh lebih banyak dinginnya. Karena summer itu paling tuh cuma 2 bulan, dan itu tuh kayak di pertengahan tahun gitu loh. 2 bulan atau 3 bulan lah paling lama. Sisanya tuh udah cuacanya dingin gitu. Pertama kali aku ke sini, motivasi aku adalah aku pengen nih main bola pas winter gitu loh. Apapun itu aku bakal lakuin. Jadi kalau dibilang ngaruh banget gitu. Apalagi badan kita nih yang dari negara tropis gitu loh, ya, tropical country, kita tuh harus mau nggak mau harus adaptasi gitu loh. Kalau misalkan kita tidak adaptasi, ya pasti bakal susah banget. Apalagi masalah respiratori ya, maksudnya pernapasan ya. itu sendiri gitu. Jadi kayak aku start latihan itu bukan pas di winter. Jadi start persiapan itu adalah waktu fall. Jadi aku ke South Korea itu Agustus. Nah, aku Mm-mm. udah start latihan itu di September, Oktober, November, udah mulai Mm-mm. kayak jogging, main bola segala macam karena di situ adalah cuaca yang nantinya bakal changingnya lebih cepat gitu loh. Nah, Ya, dari situ makanya kalau misalkan dibilang fisik aku pun juga awalnya kaget banget. Aku iya. pertama kali hampir kena flu gitu. Itu udah Hmm. demam karena aku nggak bisa maksain lagi gitu loh buat tetap jaga kondisi di saat Ya. winter. Cuma after that kayak tubuh aku tuh udah nerima gitu. Sampai sekarang pun juga kalau main di winter tuh kayak ya udah santai aja gitu. Oke, berarti waktu awal-awal ya pasti sulit ya adaptasinya, sementara Pasti. kita dari ya negara yang tropis, terus di sana Iya. kebanyakan ya memang dingin ya cuacanya, berarti pasti musim gugur baru mulai-mulai latihan ya. Iya, Itu dari betul. Xiao DPT, jawaban dari Kapuspo. Mungkin si Xiao DPT ini pengen ke Korea juga karena terinspirasi sama Kapuspo, jadi pengen tahu tipsnya gimana sih cara adaptasinya kalau misalnya di sana gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih dari Laminaro 28. Kak, dapat beasiswanya dari mana? Sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Mungkin Kak Mhm. Puspo bisa spill lagi lah sedikit. Mungkin baru join teman-teman SB. Oke. Jadi aku dapat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi aku dapat dapat beasiswanya itu. Mm-mm. Jadi ini tuh dari Dream Together Master namanya. Jadi Dream Together Master itu juga kerjasama dengan NOC Indonesia. Nah, mereka itu saat aku itu penyeleksiannya itu terbuka dan tahun ini juga terbuka gitu. Saat aku itu penyeleksiannya bener-bener kayak ketat banget dan aku tuh kayak nothing tulus juga pertama dan di DTM itu sendiri pun itu kan beasiswanya juga yang scholarshipnya keuangannya itu dibantu oleh pemerintah Korea itu sendiri. Jadi ketika di tahun aku yang dapat itu pasnya tuh ada 2 orang, aku sama satu lagi ada atlet baseball dia. Nah jadi dua-duanya itu sama-sama backgroundnya itu atlet gitu. Nah dan menurut aku ini beasiswa sebenarnya nggak susah karena kita nggak pakai tes, kita cuma showing CV kita, terus apa prestasi kita di olahraga non akademiknya, terus misalkan aku kayak waktu kemarin kayak futsal juara futsal liga mahasiswa dan lain-lainnya, terus ikut pomnas segala macam aku masukin ke CV dan motivasi gitu kenapa pengen kuliah nih di sini gitu loh. Sama mungkin kayak tes IELTS kayak gitu sih emang harus dipersiapin. Yang penting tes bahasa Inggrisnya itu harus memenuhi. Nah, itu. Dan itu ya bisa bisa dicek kok di NOC Indonesia atau di Dream Together Master itu sendiri. Oke, ini udah kejawab ya. Bahkan di spill juga nih sama Kak Puspo. Kalian untuk ngeceknya info-infonya di mana. Nah, semoga berhasil ya. Yang mau ikutan juga karena setiap tahunnya ya Kak rutin ya. Dibuka ya. Iya, Oke. pasti dibuka. Oke, siap. Nah, menurut Kak Puspo sendiri nih, tantangan Kak Puspo sebagai wanita yang berhijab bermain sepak bola di luar negeri, itu kayak gimana, Kak? Wah. Jadi
Jadi kalau dibilang South Korea itu termasuk yang apa ya? Mereka itu sebenarnya Muslim friendly, cuma mungkin karena nggak banyak aja gitu loh warga Muslimnya. Tapi kalau misalkan dibilang rasisme atau enggak, aku sih belum pernah yang ngerasain adanya rasisme di lapangan ya. Cuma yang lucunya adalah kan waktu aku pertama latihan itu adalah ketika fall tuh ya, musim gugur. Nah, musim gugur itu kan udah mulai dingin. Jadi orang itu awalnya tuh berpikir hijabku itu adalah head cover buat dingin gitu. Iya, Jadi iya, mereka kayak tanya gitu, jaket gitu ya. iya gitu. Oke. Mereka tuh tanya, itu apaan buat yang buat dingin ya kayak gitu. Pokoknya mereka mereka tanya kayak gitulah. Terus akhirnya aku bilang enggak, ini hijab gitu loh. Oh, hijab, you're Hmm. Muslim gitu-gitu. Dan mereka tuh kayak kayak curious aja gitu loh tentang Hmm. Muslim, dan aku juga ketika main tuh kayak apalagi pas main di liga tuh jadi kayak center of ininya lah, kayak di ground itu tuh Iya. mereka tuh kayak notice aku gitu loh. Hmm. Nah, di situ yang kayak, dan aku juga berpikir kayak aku kan main di 2023, tapi sebelumnya di 2022 tuh aku udah mulai main friendly match segala macem. Jadi tuh orang tuh udah kayak kenal gitu loh, dan aku berpikir kayak kenapa nggak sih kita bawa Muslim itu dengan cara aku sendiri gitu loh, yaitu dengan bermain bola gitu. Jadi ketika main bola pun juga ya udah aku tetap pakai kerudung segala macem. Dan lucunya itu mereka tuh kayak nanyain base layer segala macem, kan kalau di Indonesia kan ada aturannya kan Iya. selama pertandingan. Nah, karena mereka gak ada yang pernah berhijab, jadinya tuh awal tuh mereka tuh kaget gitu loh. Jadi hijab tuh ya udahlah, nggak apa-apa pakai warna hitam, nggak seharus sewarna baju kayak gitu. Oke, ini keren banget sih. Kak Puspo ini bisa salah satu jadi yang menginspirasi ya. Cewek berhijab tapi masih bisa bermain sepak bola, bahkan bisa menyesuaikan cuaca di sana juga gitu. Bahkan Iya, orang-orang yang di sana pun jadi ikutan kepo, atau bahkan Kak Puspo juga bisa ngajakin orang-orang di sana juga pakai hijab gitu. Teman-temannya. Ini iya keren banget benar-benar. karena kan biasanya ada perspektif orang, aduh gue pakai kerudung main bola apa nggak gerah, atau gimana nih pandangan orang-orang terhadap hijab gitu. Padahal sebenarnya enggak ya, karena Iya, sebenarnya sekarang juga udah banyak lah hijab model yang untuk orang olahraga seperti itu. Oke, benar. ini keren banget sih, bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman SBWI yang perempuan yang berhijab juga. Jadi masih bisa kok main bola tapi pakai hijab gitu. Betul banget. Nah, Kak Puspo nih ngomong-ngomong soal sepak bola lagi nih. Mau dong tips semangat nih dari Kak Puspo untuk main sepak bola tuh seperti apa nih ala-ala Kak Puspo nih? Ini tips main bolanya atau tips tetap semangat buat latihannya nih? Dua-duanya boleh, latihan sepak Oke. bola dan main sepak bolanya. Sebenarnya satu hal ya, kalau misalkan kalian emang suka, ya lakuin aja gitu loh. Karena rezeki itu nggak kemana. Karena eh, maksudnya kita tahu gitu loh, kita nggak akan pernah tahu kalau kapan rezeki itu datang. Jadi kalau aku dulu tuh saat aku masih main futsal atau sepak bola di Indonesia, aku tuh ya udah main, aku maksimalin gitu loh. Karena kita nggak pernah ada yang tahu gitu loh, orang apakah ada agent atau orang yang emang bener-bener kayak ngeliat kemampuan kita. Jadi apapun kompetisinya, lawannya siapa, tetap lakuin yang terbaik dan berikan kualitas kalian yang paling maksimal itu. Dan kalau misalkan latihan, jangan pernah capek buat latihan. Latihan itu emang bosen banget, tapi seenggaknya apa yang kita tanam akan kita tuai gitu loh ketika nantinya ke depannya gitu loh. So, itu sih dari aku. Dan menurut aku sendiri nih, bukan menurut sih, kayak it's just my opinion dari experience aku, dari pengalaman-pengalaman aku nggak berhenti main bola. Jadi ketika aku ke Korea pun, yang tadinya pengen mengemban ilmu, aku malah kayak dapat rezeki buat main di University League gitu di sini. Dan yang menurut aku ini juga termasuk yang prestigious gitu loh, yang kayak nggak semua orang bisa nih gitu loh. Dan di saat itu tuh aku ya udah, aku maksimalin aja, gimana nantinya ya itu urusan belakangan, yang penting main dulu aja gitu. Oke, siap. Nah, ini tips dari Kak Puspo nih menginspirasi banget juga. Jadi kalian tuh tetap semangat ngelakuin aja ya apa yang Iya, kalian pengen, karena rezeki itu kita nggak bakal tahu bakal di iya, mana gitu. Cuman kalau kita tetap berusaha,
Ya, Mhm. ini contohnya ada Kak Puspo yang tadinya nothing tulus aja ikut beasiswa, tapi ternyata tahu-tahu dapet ya dengan segala prestasi yang dia bawa dari Indonesia Iya. sampai ke Korea. Oke, ngomong-ngomong soal prestasi dan hal-hal yang nggak diduga-duga nih dari Kak Puspo ya, yang Kak Puspo dapetin sampai hari ini. Ada nggak sih rencana Kak Puspo untuk gabung di Timnas Wanita Indonesia? Oh, jadi sebenarnya pertanyaan lumayan tricky ya. Ya, Kalau oke. kalau aku bilang, oke, usia aku masih 23 tahun. Hmm. Aku berpikir, oke, mungkin jadi timnas wanita Indonesia itu akan bagus gitu. Cuma yang aku lihat dari pandangan aku ya, aku itu pengen nggak cuma jadi atlet ataupun nggak cuma jadi pemain timnas Indonesia. Karena apa? Karena sistem di Indonesia, apalagi sepak bolanya itu belum baik gitu. Jadi itu yang aku pengen, kayak aku pengen nih gitu loh. Suatu saat nanti benar-benar yang ngerubah itu, oke, kalau aku jadi atlet, mungkin benefit ada di aku, bukan ke orang lain. Tapi aku pengen yang kayak aku kayak harus jadi something dulu untuk bisa ngebantu nih gitu loh. Apalagi banyak kan adik-adik kita ini yang di Indonesia itu yang mereka punya talentnya mungkin lebih dari aku. Dan aku berpikir kayak gitu. Dan di usia aku yang 23 tahun, kan gak ada yang nggak mungkin juga untuk jadi atlet timnas gitu Indonesia. Tapi aku kayak kalau aku lebih positif thinkingnya, ya udah aku di sini, apa yang bisa aku bantu untuk sepak bola wanita itu yang akan aku lakuin gitu loh. Untuk saat ini sih aku belum ada kepikiran buat jadi buat pengen masuk pelatnas atau segala macam, karena kan itu udah tergantung dari pelatih juga kan. Dan tapi kan sekarang gini, nggak ada liga di Indonesia. Bagaimana mereka seleksinya? Oke, aku main di Liga Korea Selatan, di Liga Universitas Korea Selatan. Tapi mungkin yang di Indonesia itu ada banyak bakat yang lebih dari aku, cuma nggak kesortir aja gitu loh, nggak kegali aja. Jadi aku berpikir mungkin rezeki aku di sini, aku masih bisa main bola gitu loh. Jadi aku berpikirnya itu sih, kayak yang mungkin nggak terlalu menggebu-gebu pengen jadi atlet, Ya. tapi aku bener-bener pengen ngebantu itu. Karena kalau aku ngelihat di Korea Selatan itu, maaf banget ya, Yeah. out of the content gitu. Mereka itu sistemnya itu adalah mereka punya liga itu dari SD gitu. SD, SMP, SMA, universitas, terus ada liga profesionalnya juga, dan mereka itu dilakuin setiap tahunnya itu rutin gitu loh. Dan liga universitas saja tuh mereka bukan cuma satu gitu loh. Mereka tuh ada dua, ada tiga yang di bawah KFA. Yang aku main itu di bawah KFA itu kayak Korean Football Association, kayak PSSI-nya. Terus ada juga yang kayak 5, kayak liga mahasiswanya gitu. Jadi mereka tuh terus ada juga yang kejuaraan-kejuaraan lainnya gitu loh. Jadi menurut aku sistem ini yang perlu dibentuk gitu loh di Indonesia. Karena jujur aja, maksudnya kalau kita tuh punya banyak SDM itu Yeah. yang aku pengen tuh, kita banyak SDM, kenapa nggak kita pakai gitu loh gitu. Oke, jadi Kak Puspo sih sebenarnya untuk Kak Puspo sendiri untuk target menjadi timnas sih memang belum ada ya, tapi Iya, kemungkinan misalnya tiba-tiba dipanggil atau apa mau lah ya misalnya gitu. Cuman Kak Puspo sendiri boleh. lebih fokus untuk ya ngebajuin sepak bolanya sendiri atau orang-orang yang ikut andil ya untuk memajukannya, tapi nggak harus jadi atlet timnasnya sendiri Iya, gitu. Karena sebenarnya sepak bola wanita sendiri sekarang juga udah mulai berkembang ya, terutama di Indonesia gitu, dari level grassroots-nya juga gitu. Karena bener, biar gimana pun kalau misalnya mau ke level senior yang dari bawahnya dulu ya iya, yang harus dikembangin seperti betul. itu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih untuk Kak Puspo. Kira-kira harapannya apa sih Kak Puspo untuk sepak bola wanita khususnya di Indonesia? Nggak berharap banyak, yang pasti pengen banget cuma satu aja, diperhatiin sama pemerintah. Udah itu aja, dikasih kepercayaan bahwa sepak bola wanita itu tuh bisa berkembang di Indonesia. Kita kita lihat Filipina itu nggak sebesar negara kita gitu, tapi mereka udah masuk Piala Dunia. Terus kita kapan gitu loh? Itu ya, yang penting diperhatiin lah sama pemerintah. Itu yang aku pengen, nggak muluk-muluk gitu. Oke, siap. Ini sebenarnya harapannya Kak Puspo ini adalah harapan kita semua ya.
biar Iya, sepak bola itu nggak cuma pria aja, tapi sepak bola wanita juga bisa maju gitu ke depannya, karena SBW betul. sendiri juga punya target sepak bola wanita Mhm, itu bisa juara Piala Asia juga di 2038 mendatang. mhm. Tapi untuk mencapai juara itu ya tetap kita harus ada Yep, prosesnya, harus dukungan dari siapapun, betul. termasuk dari teman-teman SBW sendiri. Setuju Oke, ini banget. tuh aku seneng banget bisa ngobrol sama Kak Puspo. Banyak hal yang bisa aku dapetin juga, dan teman-teman SBW juga bisa dapetin. Tadi juga ada yang nanya lagi, gimana caranya dapet beasiswa. Sebenarnya Kak Puspo udah jelasin, kalian bisa rewatch di live ini, karena live ini bakal kita share. Oke, makasih banyak ya Kak Puspo atas waktunya, terus banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin. Semoga Kak Puspo bisa makin sukses di sana maupun nanti balik lagi ke Indonesia dimanapun Kak Amin. Puspo berada. Oke, Makasih terima juga, kasih ya Kak Kak. Puspo. Iya, terima kasih teman-teman SB yang udah Terima nonton. kasih semuanya. Dadah. Bye.